Wa firqatun ightarru bil hajj. Nah, ini lebih berat nih. Dan sekelompok orang di zaman Imam Ghazali belum ada kejadian sekarang tertipu karena persoalan haji dan umrah. Nah, ini masalah yang ada di sini lain cerita ya. Zaman-zaman sebelum corona, jadi corona ini ada hikmahnya Pak. Eksploitasi jamaah dengan alasan dakwah atau alasan ziarah suci, ziarah tempat suci, umroh ke Baitullah, itu kemudian berhenti. Dan sebelum itu Allah sudah kasih kode. Banyak travel-travel yang ngapain? Belum tutup, menipu. Itu teguran dari Allah Pak. Orang di travel itu ustadz-ustadz loh Pak. Iya enggak? Ustadz-ustadz, teman-teman saya juga. Tapi si ustadz ini dieksploitasi oleh orang-orang yang mafia umroh ini. Dia tahu cara bikin duit di situ. Si ustadz kan karena ini tempat haram nih ya, Masjidil Haram nih, eksploitasi jamaahnya. Maka si ustadz sering didatengin oleh orang-orang. Ya kalau saya dulu hampir tiap bulan Pak, sebulan tuh berapa kali orang datang ke kita. Karena tahu kita ada jamaah, walaupun jamaah saya nggak banyak ya, ada murid lah. Kenapa? Wah ini bisa jadi objekan nih gitu. Jadi orang-orang travel tuh kalau ngeliat ustadz, wah ini mangsa nih, bisa dieksploitasi nih. Alasannya nanti kerjasama. Ayo ustadz kita bergerak di dakwah. Ya sebenarnya sah-sah aja. Kita buat travel untuk memberangkatkan orang pergi umroh, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau eksploitasi gimana? Orang udah berangkat lagi. Akhirnya jamaah itu sibuk dalam ritual pribadi. Dia bolak-balik umroh, tapi tetangganya radius 40 rumah tuh ada yang kelaparan. Ini umroh apaan begitu? Ya, percuma begitu ya. Haji tiap tahun, tapi orang sekitarnya kemudian kemiskinan. Ya. Hal yang masih kejadian yang dulu, mas sekarang apa? Fayakhurujuna al-hajj min ghairi khuruj anil mazalim wa qada'id duyun ya. Sekarang kan ada nih, ini kita terjemah bebas ala sekarang aja Pak. Umroh dulu, bayar belakangan, ada nggak? Nah itu bagi saya nggak syar'i. Jadi tolong para travel itu di skip aja, jangan buat program begitu lagi. Itu berbahaya. Ntar duit diputarnya di kooperasinya nanti pakai perbankan. Nanti kan perdebat lagi. Ribawi penggak kan jadi repot Pak nanti. Ada orang pergi haji, kalau dulu dia belum menyelesaikan kezoliman dia kepada orang. Dia pernah menzolimi, ngambil harta orang. Nah, di sini maksudnya. Wa qada'id duyun, dia punya utang belum dia bayar. Ini kasus lama. Kalau sekarang umroh dulu baru, nah kan repot nih. MUI mendiamkan kali ya? Apa sudah ada fatwanya? Saya yakin sudah ada fatwanya. Seharusnya nggak boleh itu. Wastirda'il walidain, mesti minta ridho ke orang tua. Kalau orang tua meninggal, ziarah ke kuburnya. Wa talabaz zadil halal, mencari bekal yang halal ya. Wa qad yaf'aluna dzalika ba'da suquti hajjatil Islam. Dan yang paling anehnya, mereka melakukan itu setelah haji yang pertama, disebut haji Islam, Hajjatul Islam. Berarti ini haji sunat apa haji? Enggak. Haji sunat. Kalau kita tanya jawabannya apa? Rasanya haji yang dulu, umroh yang dulu belum sempurna. Rasanya itu, ini kata kunci Pak, ini setan main di situ. Berarti dia ibadah dengan perasaan-perasaan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Disitulah tipuan setan. Bahaya nggak nih? Ya, sangat-sangat berbahaya. Maka dengan adanya corona ini teguran bagi kita semua, ya. Ini teguran bagi kita semua. Nah, juga sama nih. Bapak ini kalau umroh bayar agak mahal dikit. Tahu-tahu hotelnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan jaraknya agak sedikit jauh. Padahal nggak jauh-jauh amat. Ngamuk-ngamuk nggak di situ? Ngelihat orang ngamuk nggak di situ? Iya.
Saya juga lihat Pak, teman saya ngamuk ya. Tahun 2014, Masya Allah ya. Katanya VIP apaan gitu ngomongnya. Akhirnya dia pasangan, istrinya udah bolak-balik, masih dia enggak. Cuma umroh pertama, habis itu dia enggak sholat lagi, ngerokok aja kerjaannya. Hatinya ngurundel terus, tiap hari itu kesel. Jadi pergi ke sana, ngomel-ngomelin orang kerjaannya. Ditambah di rombongan kita ada yang bahlul dikit Pak. Bahlul bawa istri 2, istri 2 satu ya. Itu santai aja, dan orangnya suka nguji orang lain. Gue lo kaya gitu, nguji orang lain sekitar dia. Yang lain kan tersinggung Pak. Kalau kita ngerti orangnya gak bahlul dikit ya, biasa. Istrinya 3 Pak. Mantap, Ustadz aja kalah. Nah ini, kalau nanti haji, kalau nanti umroh ya, mau dapat tempat apa aja terima Pak. Bahkan kalau perlu niru Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nggak berani tinggal di sekitar tanah haram. Dia tinggal dibuat kemah sendiri di belakang Ji'ranah. Masjid Aisyah itu agak kesananya dikit. Masih jauh nggak tuh? Masih jauh Pak. Kenapa ketika ditanya, saya tidak pantas tinggal di dalam haram, tanah haram. Karena sedikit hati ini berdosa, menyimpang dari Allah, itu Allah memandangnya besar. Kira-kira meskipun banyak haji umroh, setiap hari itu ada puluhan ribu orang berangkat. Dari Indonesia aja nggak tahu berapa, puluhan ribu ya, 5.000 sampai berapa belasan atau 20 ribu saya nggak tahu ya. Sempat itu boom. Itu mereka yang ngomel-ngomel setiap hari juga banyak. Apalagi orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan. Waduh, ngomel lagi, makanannya nggak enak gitu ngomongnya. Belum lagi mutawifnya tidak bisa melayani semuanya, ngomel lagi. Begitulah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Perjalanan haji dan umroh yang ada selama ini betul-betul nggak diterima sama Allah. Ya, susah Pak Allah mau terima itu. Gimana mau terima orang begitu semua? Giliran sampai di mataf, tempat tawaf, ngeliat yang bening-bening, orang India, orang Turki, pengen ngadu aja kita biar bergesekan sama tubuh mereka. Ini kan godaan-godaan lain. Banyak masalah ya. Maka walaupun corona ini mengancam ekonomi kita, tapi di satu sisi Allah sudah memutus ya mafia akhirat ini ya. Mafia ibadah ini. Dan teman saya ngomong gini, dia seorang mutawif, tamatan Timur Tengah juga. 4 tahun di Timur Tengah, 4 tahun bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia. Bawa jamaah, apa katanya? Ustaz, tahu nggak ente? Saya selama tawaf bawa orang 4 tahun, itu nggak ingat Allah. Nggak ingat Allahu Akbar, ingatnya apa? Dolar. Jadi kalau ada jamaah sedikit kayaknya agak charming, kayaknya duitnya banyak nih. Pelayanannya agak dikuatkan Pak. Itu pengakuan dia. Sampai kemudian dia bertemu guru ahli zikir, membimbing dia supaya tidak dolar lagi, tapi Allahu Akbar. Baru pas Allahu Akbarnya. Itu yang ngomong Ustadz loh Pak. Ya, LC. Dia ngaku begitu sama kita. Apalagi kita yang nggak jelas ini ya. Jadi kalau tinggal di Mekah, Madinah, jangan pernah kesel sama orang. Jangan pernah benci sama orang. Ngelihat ada yang aneh nih, jangan kesel juga sama orang. Askar ini kan kasar-kasar ngomong sama kita. Emang dia mau ngomongnya begitu. Emang perintah dan tugasnya begitu. Gak usah kesel Pak, biarin aja. Jadi kita ngelihat aneh-aneh. Dan ingat, kalau tinggal di Mekah, jangan beramal dengan amalan orang-orang yang ada di Mekah. Karena belum tentu orang di Mekah itu orang alim. Ini pesan Imam Nawawi. Beramal itu ngikutin ulama, bukan ngikutin orang Mekah. Ya. Wah, ini masih banyak nih Pak. Udah dulu deh. Udah 6:10. Jadi Bapak Saudara karena Allah, ujian pada ahli taat ini beragam dan itu semua bisa menimpa kita ya.
Semoga kita terjaga dari tipuan-tipuan ini. Ya, ini sebabnya satu. Kalau dia ingin pamer, berarti riya di kolbunya masumah, belum disembuhkan. Kalau dia tadi ngamuk-ngamuk di Masjidil Haram, berarti dia kibir, dia merasa sombong, dia merasa pengen dilayani. Ini harus dibenerin sebelum ke sana. Ini yang dimaksud hajikan kolbumu sebelum haji, itu maksudnya itu. Umroh itu artinya kan memakmurkan. Makmurkan kolbumu dengan menyebut nama Allah sebelum kamu memakmurkan umroh. Itu maknanya. Tawaf dulu di kolbumu sebelum kamu tawaf di Ka'bah. Wukuf dulu dalam pikiranmu, dalam jiwamu sebelum kamu wukuf di Arafah. Itu maknanya. Lempar dulu setan yang bersarang dalam jiwamu sebelum kamu melempar Aqabah. Nah, itu pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya lebih kurang ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak?